Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin Allahumma amin. Hadratus shaimin was shaimat rahimakumullah. Bapak Ibu pemirsa channel YouTube Humas IAIN Palangkaraya yang berbahagia, sore hari ini kita akan berbicara sedikit tentang sebuah tema, yaitu privilege atau yang biasa dimaknai secara bahasa kita hak istimewa. Hadratus shaimin wa shaimat rahimakumullah. Kenapa hak istimewa ini penting kita bahas? Karena sering kita melihat di media sosial, di lingkungan perumahan kita tempat tinggal, di instansi maupun di kantor-kantor, kita bisa menyaksikan, kita bisa melihat, bahkan kita mungkin bisa merasakan beberapa orang, beberapa kolega kita mendapatkan akselerasi yang lebih dibanding apa yang kita miliki. Artinya, dengan kualitas yang sama, dengan kesempatan yang sama, mereka mendapatkan akselerasi yang cepat, mereka mendapatkan fasilitas yang lebih baik. Nah, di dalam ilmu manajemen sumber daya manusia, hal ini disebut dengan privilege atau hak istimewa. Dengan privilege ini, maka sebuah keberhasilan, sebuah percepatan karir biasanya akan lebih mudah didapatkan oleh orang-orang yang memiliki hak istimewa. Tentu akan sulit didapatkan oleh orang-orang yang tidak memiliki privilege tersebut. Hadratus shaimin wa shaimat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini akan kita sampaikan beberapa hak istimewa yang jika empat atau hal-hal tersebut terdapat pada diri kami pribadi, kepada pemirsa, para hadratus shaimin wa shaimat, insyaallah percepatan karir, percepatan di dalam mensukseskan diri itu akan lebih mudah. Empat hal atau empat kriteria tersebut, yang pertama adalah ketampanan atau kecantikan. Jadi privilege adalah bagian dari orang yang memiliki ketampanan atau kecantikan. Orang yang memiliki ketampanan maupun kecantikan biasanya akan lebih mudah mendapatkan layanan publik, fasilitas, dan lain sebagainya. Berbeda halnya dengan orang-orang yang tidak memiliki wajah yang tampan ataupun rupa yang menawan alias cantik. Yang kedua adalah kekayaan. Jadi orang yang kaya, orang yang ekonominya menengah ke atas, orang yang mendapatkan gelar sebagai crazy rich misalkan, itu adalah orang-orang yang memiliki privilege. Kita ambil contoh misalkan seorang pengusaha sukses nasional kita, Bapak Haritanu Subagio, seorang pemilik usaha TV nasional RCTI dan teman-temannya. Ini adalah seorang yang memiliki hak istimewa. Dalam satu waktu beliau berkunjung ke beberapa pesantren di Jawa ataupun di luar Jawa. Maka ketika beliau masuk ke lokasi pesantren, beliau mendapat sambutan yang gegap gempita dari para santri. Bahkan di kanan kiri jalan para santri menabuh rebana dengan mengucapkan sholawat badar, tola al badru alaina, atas kedatangan Bapak Haritanu tadi. Nah, ini tentunya tidak akan dirasakan, tidak akan didapatkan oleh orang berkeyakinan yang sama dengan Haritanu manakala dia berkunjung ke pesantren dan dia tidak memiliki privilege kekayaan.
Yang ketiga adalah jabatan. Hadratus shaimin wa shaimat rahimakumullah, hak istimewa yang ketiga adalah jabatan. Jadi orang-orang yang memiliki jabatan maka dia akan mendapatkan berbagai banyak fasilitas, privilege yang tentunya dia akan mudah mensukseskan dirinya, keluarganya ataupun anak-anaknya. Dan yang terakhir hadratus shaimin sekalian, yaitu keturunan atau keluarga. Kita bisa melihat bagaimana konstelasi politik yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Kita bisa menyaksikan persaingan pemilihan wali kota di Solo ataupun persaingan pemilihan wali kota di Kota Medan, semua dimenangkan keluarga dari Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Bahkan anak beliau yang paling bungsu memiliki usaha nugget dari pisang dengan bendera usahanya Sang Pisang, itu mendapatkan suntikan bantuan dari para konglomerat miliaran rupiah. Hal ini tentu tidak akan didapatkan kepada para pengusaha modal lainnya karena dia tidak memiliki privilege, yaitu keturunan atau keluarga yang mempunyai pengaruh di bangsa ini. Hadratus shaimin wa shaimat rahimakumullah. Lalu apa yang harus kita lakukan manakala kita tidak memiliki 4 kriteria hak istimewa itu? Yang dapat kita lakukan adalah kita harus mengandalkan diri kita masing-masing. Kita harus mengoptimalkan potensi yang ada pada diri kita agar kita mampu bersaing, mampu berkompetisi dengan para teman-teman kita, kolega kita yang memiliki salah satu privilege dari 4 yang sudah kita bahas tadi. Sebuah pepatah Arab mengatakan, laisal fata man yakulu kana abi walakinnal fata man yakulu ha anada. Seorang pemuda sejati bukanlah seorang pemuda yang mengatakan itu bapak saya. Jalan dari bundaran kecil sampai Masjid Raya Darussalam, semua toko-tokonya itu milik keluarga saya. Bukan, tetapi seorang pemuda sejati adalah orang yang mengatakan ha anada, inilah saya. Artinya apa? Artinya seorang pemuda yang sejati, dia tidak perlu sukses dengan hal-hal yang berada di luar diri kita, tapi mampu mengoptimalkan diri kita secara maksimal. Saya teringat sebuah perkataan dari Sayyiduna Ali karamallahu wajhah. Beliau berkata terhadap teman-teman di sekitar beliau waktu itu, beliau mengatakan, "Fakubahan lakum hina sirtum ghurdan yurma." Sebuah kondisi yang jelek, sebuah posisi yang buruk bagi kaum muslimin, bagi kita ketika kita menjadi sasaran tembak, ketika kita dieksploitasi, diambil manfaatnya oleh orang lain. Maka dari itu, di bulan yang penuh berkah, di bulan suci Ramadan ini, banyak hal-hal yang terjadi di dalam sejarah kita. Di dalam perang Badar, pasukan muslim hanya berjumlah 330, dia mampu mengalahkan ribuan musuh. Maka melalui momentum ini, kita yang tidak memiliki privilege, mari kita optimalkan diri kita agar kita bisa menjadi sukses bersama. Ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.